Halo YouTube, salam otomotif, welcome to my channel. Di video kali ini gue akan review sebuah mobil dari produk Jepang, yaitu Toyota Kijang generasi keempat. Toyota Kijang menjelma kendaraan paling populer untuk kelas MPV. Toyota Kijang hadir sejak tahun 1977 dan terus berlanjut hingga 5 generasi. Toyota Kijang AGX bensin 2003 yang kami ulas ini merupakan salah satu mobil keluarga legendaris yang paling bisa diandalkan. Dan harga jual yang bertahan sangat baik, Toyota Kijang AGX bensin 2003 merupakan versi terakhir dari Kijang kapsul facelift generasi keempat sebelum digantikan Toyota Kijang Innova. Di video kemarin juga sempat gue bahas dan review ya, Kijang generasi pertama itu, kalau misalkan teman-teman mau lihat videonya mungkin bisa dicek di atas. Untuk spek tahun 2003 AGX ini, untuk desain dan desain eksterior dan interiornya kita lihat di desain paling depan dulu ya. Untuk desain Kijang AGX ini kan ini facelift generasi pertama ya. Kalau misalkan tampak depannya memang terlihat seperti ada perubahan dengan Kijang AGX yang versi pertama. Kalau misalkan versi yang pertama ini terlihat dari desain depan grill dan lampu juga sudah sudah berubah. Terlihat dari lampu utama juga sudah mengotak, dan di sini juga yang berbeda mungkin dengan versi yang AGX 2003 ini, untuk lampu sen juga memang sudah bening, sudah kristal. Untuk grill juga memang dia sudah terlihat seperti garis vertikal dan ada aksen chrome di sini. Dan untuk penambahan damper juga memang dia ada semacam tanduk gitu ya. Terus kalau misalkan untuk fog lamp juga memang kalau untuk generasi yang AGX bensin 2003 ini fog lampnya sudah terpisah dan agak sedikit memanjang. Dan ini menandakan bahwa mobil ini sudah generasi yang terakhir di kelasnya. Oke, kita lanjut untuk sektor dapur pacu. Di balik kap mesin mobil ini mempunyai mesin varian bensin. Kita bahas mengenai masalah varian bensin dulu. Ini dengan versi generasi pertama ini, karena dia sudah injeksi gitu kan, beda dengan versi yang tahun 97. Untuk kode mesinnya mungkin kita bisa lihat. Nah, inilah mesin yang digunakan versi Kijang facelift generasi pertama. Terlihat dari mesin yang digunakan yaitu berkode mesin 7KE karena dia memang sudah injeksi. Untuk dapur pacunya 85 horsepower dan torsi maksimal 135 Nm, dan disesuaikan pada penggerak roda belakang. Terlihat perbedaan dari bensin dan varian injeksi ya. Untuk engine sendiri memang dia lebih sempurna karena sudah menggunakan mesin mesin 7KE yang jelas lebih lebih terlihat jauh lebih modern ketimbang varian bensin sebelum injeksi. Itu karburator. Oke, sekarang kita bahas mengenai eksterior Kijang facelift. Untuk perubahan desain eksterior di Kijang generasi akhir ini terlihat sekali fitur-fitur yang sudah menempel di bodi ini. Kita lihat dari eksterior spion sudah menggunakan aksen chrome ya, walaupun memang dia belum menggunakan atau sen yang menyambung di spion. Terus dan dia sudah menggunakan electric mirror dan electric power window juga sudah menggunakan power window. Terus kalau untuk sektor kaki-kaki terlihat kalau Kijang AGX generasi yang terakhir ini peleknya tidak ada perubahan dengan yang versi lama, tetap dengan menggunakan ring 14 dengan profil bannya itu 195/70/14, dan dia sudah menggunakan 2 cakram dan belakang masih menggunakan trommel. Untuk list body sendiri memang kalau untuk perubahan di mobil ini, untuk aksesoris yang sudah ada di mobil ini terlihat sekali bahwa ini menandakan versi generasi terakhir. Ada list body yang cukup panjang di sini sampai ke belakang, gitu kan. Terlihat lebih sporty dan lebih modern. Terus kalau untuk tuas pintunya juga sudah menggunakan aksen chrome gitu kan.
sama dengan bagian depan, walaupun memang kalau untuk eh, kuncinya sendiri memang masih menggunakan remote atau kunci biasa. Nah, yang apa ya, Toyota Kijang memang membuat desain mobil MPV ini karena memang ini mobil basicnya mobil MPV, terlihat kaca-kacanya juga memang sama dengan versi yang lama. Kaca-kacanya membesar, kotak-kotak, cuman ada yang berbeda dari facelift generasi terakhir ini. Lihat untuk kaca belakang sendiri, versi terakhir ini masih menggunakan tuas pembuka ya, atau masih manual. Ini fungsinya agar penumpang di belakang itu bisa menghirup udara di luar, dan ini juga bisa ditutup atau dibuka. Mungkin cara pembukanya mungkin di dalam. Memang kacanya memang terlihat kotak mengkotak karena memang ini menandakan mobil keluarga. Untuk tambahan eksterior bodi Kijang LGX versi terakhir ini, terlihat sudah ada yang namanya full step agar si pengemudi agar bisa mudah dan masuk ke dalam tempat pengemudi. Terlihat sekali full stepnya panjang begitu kan. Ini bawaan pabrik orisinilnya Toyota gitu kan. Sangat unik sekali, sangat cantik sekali, menandakan bahwa mobil ini memang mobil MPV. Untuk perubahan penambahan di eksterior bodi Kijang ini, terlihat sekali ada aksesoris yang menempel di mobil ini seperti roof rack gitu kan. Dan ini juga panjangnya lumayan panjang, kurang lebih 1 meter lebih ya mungkin. Dan ini juga memang bawaan pabrik dan memang dipasang di mobil ini. Lanjut untuk desain bodi belakangnya Kijang ini. Oke, ini tampilan bodi Toyota Kijang versi terakhir di tahun 2003 ini. Sudah banyak perubahan yang ada di bodi belakang. Terlihat sekali perbedaan dan perubahan atau eksterior yang ada di mobil ini. Terlihat untuk bodi kit sendiri memang sudah mempunyai sebuah spoiler gitu kan, dan dia sudah menggunakan kamera mundur. Mungkin yang terlihat aneh, biasanya kan kalau mobil MPV itu untuk fitur kamera ini biasanya suka ditempel di sini, tapi untuk mobil ini dipasang di sini. Ini juga bawaan orisinil. Terus kalau untuk kaca belakangnya juga memang tidak ubahnya dengan mobil lain gitu kan, membesar gitu kan, agak sedikit mencengkung gitu kan. Dan kaca sendiri memang sudah menggunakan wiper di sini. Nah, kalau misalkan untuk bagian bawah, untuk perubahan exterior body yang ada di dalam mobil ini sudah menggunakan lampu siluet garis cembung gitu kan, menandakan bahwa mobil ini generasi terakhir dari Toyota Kijang. Nah, kalau untuk aksen chrome sendiri memang ini bawaan orisinil gitu kan. Terlihat sekali perbedaan dan perubahan di mobil ini sangat jauh lebih modern dan lebih ekonomis. Sayangnya untuk generasi terakhir ini Toyota Kijang tidak dilengkapi dengan sensor parkir, walaupun itu tidak menjadi suatu perdebatan. Nah, ini ada emblem Kijang LGX versi terakhir, dan ini sudah menggunakan injeksi. Ini terlihat sekali ada logo 18 EFI. Bahwa ini menandakan mobil ini mobil injeksi. Nah, ini ada yang berbeda dari eksterior bodi belakang ini. Ini ada suatu tambahan, ini fungsinya untuk fitur keselamatan apabila misalkan amit-amit ada terjadi sesuatu di belakang. Ini bahannya juga lumayan kuat, dan ini juga bawaan pabriknya Kijang ini. Tapi ini tidak jadi masalah karena memang harusnya agak sedikit membesar. Biasanya kalau untuk mobil Kijang MPV itu untuk tanduknya ada di atas, ini terlihat ke bawah, tapi nggak masalah sih. Kita lihat dimensi kabin yang ada di belakang mobil ini. Seperti pada umumnya mobil MPV Toyota Kijang tidak ubahnya dengan mobil-mobil lain atau mobil Kijang generasi terakhir. Untuk kabinnya memang sangat luas, kurang lebih 420 liter. Ini juga memang didesain untuk mobil berkeluarga ya. Mungkin Anda bisa membuat barang-barang seperti koper ataupun barang-barang keluarga lainnya. Nah, memang kalau untuk dimensi Kijang LGX versi terakhir ini belum adanya soket 12 volt, belum tidak ada gitu kan. Terus kisi-kisi AC pun memang masih di depan. Tapi yang hal baik dalam mobil ini, untuk baris ketiga itu joknya bisa dilipat ke depan, sorry. Penasaran pengen masuk
ke bagian interior dalam. Inilah dia eksterior yang ada di dalam Toyota Kijang LGX versi terakhir. Mungkin perubahan yang ada dalam mobil ini lumayan banyak terlihat dari apa namanya, dashboard juga masih menggunakan bahan plastik, tapi sudah kelengkapan dari mobil ini sudah terlihat ada di dalam mobil ini. Untuk kisi-kisi AC juga sudah berubah. Terus untuk audio juga memang sudah ada yang namanya head unit double din gitu kan. Ini kalau untuk setir seperti apa ya, Toyota Kijang Innova generasi pertama mungkin, karena ini mungkin facelift terakhir di Kijang LGX, jadi mungkin setir ini sudah ada di Kijang Innova. Nah, yang terlihat dari eksterior perubahan di mobil generasi terakhir ini, sudah ada yang namanya console box agak membesar gitu kan. Fungsinya juga lumayan banyak. Ini juga bisa memuat barang-barang atau minuman di sini. Ini juga ada penambahan di console box, juga ada penambahan door pocket ya di sini untuk menyimpan minuman. Terus kalau untuk sisi pengemudi sih apa ya, tidak ubahnya dengan mobil lain gitu kan, dengan Kijang lain. Cuman yang membedakan mungkin eksterior dari dalam mobil ini sudah lengkap. Nah, ini juga sudah menggunakan sun visor di kiri dan di kanan. Cuman yang di kiri sudah ada yang namanya kaca ya. Oke, sorry. Desain dari Kijang versi terakhir ini tidak ada berubah dengan versi yang lama, tapi memang untuk fiturnya mungkin ditambahkan di mobil ini seperti audio, ada soket 12 volt, dan AC juga masih menggunakan single zone. Tapi yang berbeda mungkin untuk yang generasi akhir ini ada di, untuk pengaturnya ada di sini, ada di tengah-tengah. Kisi-kisi AC-nya juga memang masih model lama, masih menggunakan manual. Untuk jam analog, untuk jam juga masih menggunakan analog, dan ini juga masih berfungsi, tapi sayangnya mungkin dalam keadaan mati. Ya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini saya sudah ada di bagian baris kedua. Perbedaan dan perubahan di mobil ini sangat banyak banget. Terlihat dari apa namanya, kita bahas mengenai masalah ini dulu ya, apa namanya, dimensi ya. Oke, untuk headroom juga memang terlihat besar dan terlihat panjang gitu kan. Ini posisi duduk saya gitu kan, dan ini juga posisi pengemudi saya. Ada space lumayan panjang dan ada tempat buat berpijaknya tuas kaki saya. Terus untuk akomodasi yang dalam mobil ini sudah apa ya, sudah modern. Terlihat sekali ada apa namanya, untuk backlighting juga sudah menggunakan kulit ya. Walaupun memang dot trim juga memang ini sudah dibalut dengan MBTEC, sudah dirubah dengan versi yang apa namanya, kulit yang baru gitu kan. Untuk penumpang di baris kedua ini enak sekali gitu kan ya, tidak ada tempat atau space manapun yang kosong di sini gitu kan. Nah, untuk posisi jok baris kedua juga terlihat lebih ekonomis, dan ini juga bisa dilipat ke belakang. Untuk baris jok kedua ini sangat memadai ya teman-teman. Terlihat jok baris kedua bisa dilipat ke belakang. Ini seperti, ubahnya seperti kamar kosan mungkin. Beda dengan mobil-mobil lain yang bisa dilipat hanya paling 30% dari posisi biasanya. Kijang memang beda duanya. Nah, sekarang saya akan mencoba bagaimana rasanya duduk di bagian belakang. Untuk cara masuk ke baris ketiga ini ada dua langkah. Pertama, kita melipat atau menekan tuas ini, dan tuas yang di bawah tekan juga. Lumayan buat olahraga. Wow. Tak ubahnya dengan mobil MPV lainnya, karena ini memang basicnya sasis long. Untuk jok baris kedua ini terlihat sama saja dengan baris kedua. Mungkin yang membedakannya itu jok baris ketiga ini
space-nya hanya sedikit, tapi yang jelas kalau untuk baris ketiga juga lumayan, dimensinya juga masih lumayan, headroom juga masih ada tersisa lumayan ruang di sini. Posisi duduk yang ideal memang untuk sebuah mobil MPV ya tidak begitu repot. Ini masih ada space di sini gitu kan. Untuk kaki juga masih lumayan enak. Untuk dimensi headroom juga masih ada ruang space di sini. Ada lampu yang begitu ciri khas di mobil ini, ada lampu lampu kabin di belakang untuk penerangan saat pada malam hari kali ya. Tapi ini juga tidak bagus-bagus banget sih, tapi yang jelas ini mungkin tambahan. Tapi so what lah, nggak masalah sih, bagus-bagus aja sih. Kurang maksimal apabila kita nggak mencoba mobil Kijang LGX versi injeksi ya. Kita langsung ke bagian depan aja, karena bagian belakang sama bagian baris kedua juga udah kenyang banget, pengen langsung bawa aja. Nanti teh sisa 2 kan? Ada sisa 2. Satu teh biru ya kan? Di rumah Pak Eta. Oke, sebelum kita test drive, alangkah baiknya kita memakai seat belt. Ini safety riding aja bro. Kita harus ikutin SOP safety riding. Oke, lanjut. Langsung aku tes dulu mobil ini. Torsinya besar sekali. Antara gas kopling di upper itu ada raungan mesin yang yang besar, torsinya besar. Ini kita test drive nggak jauh-jauh banget sih, ini seputar komplek perumahan sini aja. Jadi untuk versi Kijang LGX facelift di tahun terakhir ini, yang saya rasakan dengan Kijang LGX generasi yang pertama di tahun 97 ini, untuk engine jauh lebih halus karena mungkin ini sudah menggunakan mesin injeksi ya, yang berkode mesin 7KE. Driving posisinya juga enak karena ini mobil juga memang bersasis long. Jadi jarak pandang di depan juga terlihat besar, terlihat jelas. Torsinya besar ya, jadi Kijang ini memang didesain untuk mobil MPV, mobil keluarga. Jadi tenaga atau speed sih nggak begitu kencang, tapi torsinya lumayan besar, cocok di segala medan. Tapi ada yang kurang dari mobil ini mungkin untuk tarikan awalnya itu agak sedikit kayak semacam gas dengan kopling itu nggak langsung responsif kayak nahan. Mungkin ini kali ya, mobil ini mungkin didesain agar di torsi maksimal di torsi maksimalnya itu di 135 Nm. Jadi tenaga yang dihasilkan itu memang kalau untuk tarikan pertama itu agak sedikit lama, tapi overall sini enak. Untuk Kijang LGX generasi ketiga ini sebetulnya head to head dengan Mitsubishi Kuda dan Isuzu Panther. Cuman sayangnya untuk Panther dia hanya untuk mesin diesel, jadi mungkin hanya head to headnya dengan memang Mitsubishi Kuda. Itu pun juga Kuda untuk harga jualnya mungkin lebih baik dari Toyota ya.
test drive-nya juga cukup saya rasa, dan nggak harus ada yang dibahas lagi, karena ya mobil MPV sekelas Kijang ini apa ya, mobil yang didesain untuk keluarga sih, jadi nggak neko-neko. Mungkin kalau misalkan saya akan review mobil spek di atas AGX ya Innova mungkin jauh lebih banyak lagi untuk saya bahan untuk reviewnya, karena memang Innova sendiri sudah banyak fitur-fitur eksterior dan interior yang sudah ada di mobil Innova generasi pertama. Oke, cukup untuk test drive hari ini. Secara kesimpulan, secara umum mobil test drive yang saya gunakan di hari ini, hal baiknya mungkin untuk Kijang facelift generasi terakhir ini, fiturnya juga lumayan lengkap dibandingkan dengan versi yang lama. Terus hal baiknya juga bahan bakar juga nggak begitu boros gitu kan, beda dengan versi yang bensin yang menggunakan mesin karburator. Terus pajaknya juga murah. Mobil ini juga dibanderol kurang lebih pajak hampir 2 jutaan lah. Terus yang hal kurang baik dalam mobil ini mungkin ya yang namanya mobil begini mah tidak ada fitur-fitur seperti ABS dan EBD, karena memang belum ada di mobil ini gitu kan. Oke, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila Anda suka video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Ciao.